Selanjutnya, privasinya bisa juga berbentuk public. Public ini berarti Padlet yang Bapak Ibu buat itu bisa diakses dengan bebas oleh siapa saja yang tidak memiliki tautan. Jadi dengan hanya mengklik kata kunci atau misalnya tadi ya ada tag, ada hashtag begitu ya. Ada hashtagnya, ada tag-tagnya itu yang sudah dimasukkan bisa dengan mudah diakses oleh umum atau oleh banyak orang begitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada aksesnya, apakah si pembaca atau yang mengakses ke Padlet kita ini hanya bisa membaca saja, berarti can read, berarti si yang mengakses Padlet kita ini hanya melihat postingan kita, tidak bisa menambahkan postingan, tidak bisa mengedit, tidak bisa mengupload postingan orang lain atau memodifikasi Padlet atau mendelete begitu atau menghapus begitu ya, atau misalnya menginvite collaborators. Sedangkan can write atau dapat menulis di sini bisa melihat postingan dan bisa menambahkan postingan, tetapi tidak dapat mengedit atau mengupload postingan orang lain atau memodifikasi dan sebagainya. Kalau can moderate ini berarti dapat melihat, dapat membuat postingan, dapat mengedit, dan dapat mengupload postingan orang lain, tetapi tidak bisa memodifikasi, mendelete, atau menginvite atau mengundang kolaborator. Seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk siswa atau untuk mahasiswa, biasanya saya menggunakan can write saja. Jadi siswa itu bisa memberikan atau membuat postingan, tetapi tidak bisa mengedit punya kita, seperti itu, atau postingan orang lain. Tidak bisa memodifikasi. Kita klik saja can write. Sudah. Selanjutnya, kita lihat di sini. Karena sudah dipilih, kita lihat di dalam share on people and privacy tadi ya, sudah selesai. Kemudian ini untuk moderasi tidak usah diklik ya. Kemudian remake ini berarti bisa menggunakan atau bisa meremake Padlet kita, siapa saja gitu yang menggunakan Padlet ini begitu. Kalau tidak mau ya sudah diklik saja ke off gitu. Baiklah, selanjutnya kita lihat share export in ini ya. Bagaimana cara membagikannya? Tinggal dilihat di sini ada scan QR code. Ini nanti tinggal di scan lewat handphone Bapak Ibu. Jadi Padlet ini bisa juga diunduh terlebih dahulu di dalam handphone ya, di dalam handphone. Jadi nanti ada untuk men-scan QR code. Nanti tinggal masuk atau misalnya dengan cara copy link. Ya, tinggal cara di copy nanti dibagikan seperti itu. Selanjutnya bisa juga melalui email atau yang lainnya. Begini. Nah, Padlet-Padlet yang Bapak Ibu buat ini bisa di-save atau bisa disimpan sebagai image atau foto, PDF, kemudian CSV, Excel, atau bisa langsung di print, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Begitu. Oke, sudah. Tinggal sekarang Bapak Ibu bisa mulai memposting ya. Oh ya, tadi saya lupa memberitahu yang atribusi ini. Nanti kalau misalnya yang tidak punya akun, dia akan muncul sebagai nama anonim ya. Sebagai nama anonim ya, karena siswa tersebut atau orang yang mengakses akun kita atau Padlet kita ini dia tidak memiliki akun. Ya, belum mendaftar akun. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita close. Selanjutnya, tinggal membuat postingan. Jadi Bapak dan Ibu akan mulai mengunggah file begitu atau mulai mengunggah beberapa postingan di
Padletnya. Nah, kita lihat di sini kan masih kosong ya. Padlet yang Bapak Ibu buat itu masih kosong. Di sini ada tanda plus. Ini di bawahnya. Itu berarti membuat postingan baru. Nah, selanjutnya kita klik. Ini jadinya akan muncul seperti ini. Title, write something. Jadi nanti berikan judulnya, misalnya judulnya itu cara mengakses Padlet atau cara membuat Padlet, akun Padlet. Nah, di sini bisa diberikan deskripsi, misalnya pelajari atau tontonlah atau klik ya, simaklah video berikut ini misalnya. Ini ada tanda unggah atau upload. Kalau ini bisa menyimpan link. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menyimpan video dari YouTube, itu bisa linknya saja dimasukkan. Ini dari Google untuk pencarian. Ini foto, ya, bisa memfoto atau bisa mengcapture. Selanjutnya ini yang lainnya, bisa lihat di sini. Tinggal dipilih saja. Ya, ada draw, map, voice, film, dan yang lainnya. Bisa dipilih. Nah, kalau misalnya filenya sudah ada, tinggal di-upload saja. Tinggal pick file, pilih filenya dari komputer Bapak Ibu. Misal mau memilih yang mana seperti itu ya. Misalnya saya pilih yang tadi sudah direkam oleh saya sebagian. Nah, misal ini. Mudah-mudahan cukup ya, karena ada batasan meganya dalam Padlet ini. Nah, ini berarti terlalu besar karena tadi saya menggunakannya gratis, jadi tidak bisa digunakan. Baiklah, kita coba yang lain. Ini terlanjur tertutup ya, jadinya seperti ini. Boleh. Ini di sini ada tanda edit. Tinggal edit postingan saja. Kalau misalnya mau menghapus, tinggal delete saja. Ini untuk yang aksi yang lainnya mau seperti apa. Misalnya mau diwarnai postingannya, bisa warna ungu, saya warnai. Atau misalnya mau ditransfer postnya, maksudnya ditransfer itu dikirimkan ke Padlet yang lain, laman Padlet yang lain, atau di copy seperti itu. Kita lihat sekarang, kita edit. Nah, kita ambil misalnya apa saja lah ya, contoh untuk lebih mudah. Misal kalau mau file bisa. Kalau mau video, kita buat ke video bisa juga. Misalnya kalau tadi yang terlalu besar, bisa unggah dulu ke YouTube, nanti tinggal masukkan lamannya. Nah, misalnya di sini saya buat ya, kita asal saja lah ya, kita masukkan ini misalnya. Oke. Masuk, sedang diupload atau sedang diunggah. Nah, menggunakan Padlet ini memang sangat bergantung pada kekuatan sinyal atau jaringan. Jadi harus kuat kuota jaringan dan sinyalnya itu. Seperti itu. Karena ini berbentuk daring. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Jadi sudah masuk. Ini punya dosen saya di sini, Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Ini seperti ini. Tinggal diklik saja. Jadi nanti siswa-siswa Bapak Ibu bisa mengaksesnya langsung, mengunduh langsung materi-materi dari Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah masukkan bisa komentar, biasanya nanti akan muncul untuk bisa komen. Bentar. Biasanya akan muncul bisa komentar begitu.
Ya kan, ini sudah komen. Jadi bisa dikomentari sebenarnya di sini. Nah, ini add comment. Jadi misal siswa nanti ada yang bertanya apa yang dimaksud misalnya dengan belajar. Nah, ini bisa langsung menuliskan komentarnya. Kemudian Bapak dan Ibu pastikan kepada siswa itu harus masuk akun terlebih dahulu karena nanti jatuhnya akan muncul sebagai anonim. Ya, jadi tidak ada namanya. Alangkah lebih bagusnya kalau dibuat akun terlebih dahulu. Jadi buat dulu di misalnya boleh di komputer atau laptop, boleh juga di handphone gitu. Untuk lebih mudah ya bisa di handphone bisa mengunduh dulu ya aplikasi Padletnya. Nah, selanjutnya ini kan sudah, tinggal ditambah-tambah saja seperti itu. Tambah lagi, ini kan sesuai dengan yang terbaru postingan. Terus tambah lagi apa dan sebagainya. Bisa gambar, bisa yang lainnya. Gitu. Ya, baiklah. Sudah selesai. Ketika sudah selesai, tinggal nanti dibagikan saja. Karena tadi bentuknya adalah secret atau rahasia. Tinggal dibagikan saja kepada siswa untuk masuk ke akun Padlet kita. Begitu. Nah, saya akan perlihatkan contoh Padlet punya saya log out dulu. Ini ya. Nah, ini ada ya. Peringatan kalau 3 Padlet sudah selesai, berarti upgrade dan harus berbayar. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau untuk berbayar, silakan, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, ya hanya 3 Padlet saja. Itu aturan baru sih. Ya. Ini sudah log out. Karena saya sebelumnya membuat bebas-bebas saja sampai ke 19 begitu. Untuk ke 19 Padlet baru berbayar. Oke. Ini tidak logout ya. Sebentar. Saya logout, saya mau masuk ke yang lainnya. Saya akan masuk ke yang lainnya. Ke Padlet saya yang satu lagi yang sudah cukup banyak. Saya login. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mau login yang baru boleh. Berarti passwordnya yang baru. Tapi saya takut lupa password, makanya saya pakai login with Google. Begitu. Nah, ini saya masuk dari sini. Ini yang sudah banyak akunnya. Banyak postingannya. Gitu. Saya masukkan. Sedang membuka. Nah, ini jadi nyambung ke sini ya. Jadi ini di sini ini punya saya. Nah, ini sudah 15 dari 19 Padlet yang digunakan, jadi tinggal 4 Padlet lagi yang bisa saya buat. Jadi di sini cukup terbatas begitu ya. Kita masuk dulu ke Padlet saya. Untuk melihat Padletnya, kita lihat dulu di sini. Atau kita klik ke Padletnya langsung. Sebentar. Ke dashboardnya, dashboard. Nah, ini dashboard saya. Ini sudah banyak materi-materi perkuliahan. Ada materi-materi tanya jawab, ada latihan, ada diskusi. Jadi di sini sudah cukup banyak yang saya buat gitu. Nah, di dalam Padlet yang ini morfologi generatif, saya membuat misalnya tugas-tugas, kemudian saya meminta mahasiswa untuk memaparkan hasil tugasnya di sini, mengunggah di sini, gitu, bisa diunggah di sini. Nah, seperti itu. Ini video penjelasan dan yang lainnya. Ini PowerPoint-nya. Seperti itu. Jadi banyak yang sudah saya buat di sini. Latihan ya, saya buat untuk latihan saja.
tanya jawab, dan sebagainya.